Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai acara PPS 2020, dihimbau kepada seluruh mahasiswa baru untuk menyalakan kamera videonya. Sekali lagi, untuk mahasiswa baru 2020 dihimbau untuk menyalakan kamera videonya. Kepada Diayu Rahmi, Premier Beriana, Nawadifa, dan Sofianur dihimbau lagi untuk menyalakan video kameranya. Kepada seluruh mahasiswa baru, sekali lagi dihimbau untuk menyalakan kamera videonya. Sudah konfirmasi. Dan yang belum saudara. Baik, sebelum kita memulai kembali acara PPS 2020, mari kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari kelompok 3, yang selanjutnya akan kelompok 2, kemudian selanjutnya kepada kelompok 5 untuk bersiap-siap. Sekali lagi, perwakilan kelompok 2 bisa mewakili Desi Fitriasari, Normina
Mardina, Lisa Amalia, atau kelompok 2 yang lainnya bisa mewakili untuk menampilkan puisi pantun. Ya Kak, saya perwakilan kelompok 2. Iya, dipersilakan, namun volume suara bisa dikeraskan. Iya Kak. Saya akan menampilkan pantun. Pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Sudah Kak. Kepada Mardiana, dihapus saja backgroundnya agar wajahnya terlihat karena ini mau didokumentasikan. Diulang Kakak. Ya, silakan dilanjutkan, Bu Mardiana. Lanjutkan, diulangi. Ya. Pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Ya. Ya sudah Kak. Terima kasih. Satu saja Kak. Iya. Baik, terima kasih untuk Mardiana, perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 5 bisa menampilkan pantun puisi. Saya Kak. Dipersilakan, namanya siapa? Namanya sangat jelas. Baik, suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas. Jelas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianti. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelompok 5, Taufik Ismail. Di sini saya akan menyampaikan 2 pantun. Pantun yang pertama, jalan-jalan ke kota Madinah, bertemu raja, makan kurma. Kalau ingin harus buat usaha dan doa. Pantun yang kedua. Ada lagi. Lokasi keliling-keliling. Untuk yang ikut acara ini tetap semangat, jangan sampai pusing. Terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih untuk Nur Fitrianti untuk mewakili kelompok 5. Selanjutnya untuk kelompok 7 bisa mewakili, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya apa bisa didengar? Bisa. Lanjut.
Ya, jadi saya dari Setiawan dari kelompok 7. Mewakili teman-teman saya ingin menampilkan bernyanyi. Apakah boleh? Gimana kakak-kakak? Bernyanyi. Ya, jadi Menampilkan apa tadi? Ulang. apa? Maaf. Ya, jadi saya ingin menampilkan bernyanyi. Apakah boleh? Ya, langsung lanjut. Ya, jadi saya bernyanyi yang berjudul Ibu dan disambung oleh ayah. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Oh ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah ia kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi. Mana air mata di pipiku, oh ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau air mata, walau hanya dalam mimpi. Ya, terima kasih. Panitia terus banget ya. Oh, diberi semangat oleh Putri Dinar. Ayo, fokus lagi, fokus. Ayo fokus. Baik, selanjutnya penyampaian tentang kurikulum prodi oleh Ibu Dewi Alfianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan jelas ya suara Ibu ya? Terdengar dengan jelas Ibu. Baik. Apa kabar Anda semua? Barangkali ini kali pertama kita bertemu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Alfianti. Ibu adalah salah satu staf pengajar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Tim Kurikulum untuk program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, panitia meminta Ibu untuk menyampaikan mengenai kurikulum di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Baik, Ibu akan membagikan presentasi. Sudah nampak di layar? Masih loading, Bu. Ya, Ya. sudah kelihatan, Bu. Nah, kalau anak-anak kan sudah sering mendengar tentang kurikulum ya. Anda dari SD, SMP, SMA mungkin tidak asing dengan kata kurikulum, tapi Ibu berharap Anda juga paham tentang makna dari kurikulum atau artinya. Nah, jadi kurikulum adalah seperangkat gitu ya, seperangkat atau satu sistem atau seperangkat pembelajaran ya terkait dengan proses perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran. Jadi seperangkat sistem yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembelajaran. Juga terkait dengan sistem yang mendukung ketiga hal tersebut. Nah, jadi segala sesuatu tentang pembelajaran, baik itu di awal dari perencanaannya, pelaksanaannya maupun evaluasinya, itu ada di dalam kurikulum. Nah, di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kita ini sedang berjalan 2 kurikulum yang aktif, yaitu kurikulum 2018, ini kurikulum yang digunakan oleh kakak angkatan kalian, dari angkatan 2018, oh ya karena masih ada angkatan 2017, jadi kita menggunakan 3 kurikulum ya. Jadi kurikulum 2017, kurikulum 2018, dan kurikulum 2020. Kurikulum 2017 itu digunakan oleh angkatan 2017. Mereka saat ini melakukan PPL di ambang kelulusan lah ya istilahnya, sedang mendekati akhir dari perkuliahan. Kalau mereka semua sudah lulus, otomatis sudah tidak ada lagi penggunaan kurikulum 2017. Nah, yang sedang aktif berjalan juga adalah kurikulum 2018. Ini digunakan oleh angkatan 2018 dan 2019. Nah, yang baru ini yang akan Anda gunakan adalah kurikulum 2020. Kurikulum 2020 ini sesuai dengan edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Mas, siapa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Mas Bapak Nadiem Makarim. Iya. Bapak Nadiem Makarim. Atau Mas atau Kak ya atau Pak Nadiem Makarim. Nah, beliau beserta bawahannya, jajarannya itu menerbitkan apa yang disebut dengan kurikulum 2020, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat dengan MBKM. Kurikulum MBKM ini adalah kurikulum yang akan Anda gunakan sampai Anda lulus nanti. Nah, kurikulum ini anak-anak ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Karena dalam kurikulum KMMB ini, Ibu menyebutnya terbalik ya, Kampus Merdeka Belajar KMMB. Ini adalah kurikulum yang beradaptasi dengan kondisi hari ini. Kondisi apa hari ini? Yang pertama adalah pesatnya kemajuan teknologi. Otomatis kita tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, apalagi sudah pesat sekarang ini. Jadi penggunaan teknologi itu sedemikian rupa masuk ke dalam pembelajaran kita dan lebih signifikan daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, kalau kurikulum sebelumnya misalnya pertemuan tatap muka itu adalah pertemuan yang lazim, harus 100% tatap muka misalnya. Ada memang pertemuan bauran atau blended learning ya istilahnya, tapi tidak terlalu signifikan juga, maksudnya tidak diharuskan begitu ada pertemuan daring begitu ya. Nah, berbeda dengan kurikulum yang baru, KMMB atau kurikulum 2020 ini mensyaratkan pentingnya bahwa pertemuan daring itu juga bagian yang penting dari pertemuan dalam pembelajaran. Nah, kalau dulu itu 100% tatap muka, kalau sekarang di kurikulum baru itu, apalagi di era pandemi ya, di era pandemi ini kita masih 100% daring. Tapi nanti dengan prediksi bahwa kita tidak akan selamanya berurusan dengan virus, mungkin sudah ada vaksinnya,
maka kurikulum ini akan diarahkan untuk bauran pembelajaran bauran atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris dengan blended learning. Artinya 50% tatap muka, 50% pembelajaran daring. Nah, kalau ini kan masih 100% pembelajaran daring ya. Nanti kalau sudah normal itu pembelajaran daringnya 50%. Nah, dan itu disyaratkan artinya ada kewajiban dosen ya untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi tidak melulu tatap muka. Nah, ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang itu tidak disyaratkan. Maksudnya kalau misalnya mau pembelajaran daring paling tidak ada 4 kali pertemuan, tapi itu pun tidak dievaluasi. Maksudnya tidak dipaksakan untuk harus pertemuan daring. Dosen diberi kebebasan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka secara menyeluruh. Nah, tapi ini dengan perangkat pembelajaran daring yang sudah cukup memenuhi syarat begitu ya untuk melakukan pembelajaran daring, maka kita diminta untuk paling tidak 50%-nya pembelajaran dalam perkuliahan kita dari 16 kali pertemuan itu daring, setengahnya. Nah, itu dari di kurikulum KMMB. Nah, hal kedua yang menjadi perhatian dari kurikulum KMMB ini adalah kemandirian dalam belajar. Yang artinya Anda diharapkan tidak bergantung pada dosen untuk menjadi lebih cerdas dari sekarang, atau untuk memahami materi pembelajaran tidak melulu harus menggantungkan nasibnya kepada dosen. Posisi dosen tidak lagi sebagai pemberi ilmu pengetahuan, tapi sebagai fasilitator. Kenapa? Karena kepesatan teknologi itu memungkinkan Anda untuk mengakses informasi lebih cepat dan lebih banyak daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu sumber belajar kan cuma buku teks ya, print out atau cetak gitu. Nah, kalau sekarang sumber belajar itu bahkan lebih banyak versi daring, e-book atau buku elektronik gitu ya, dan sumber-sumber belajar daring yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu bisa belajar dengan lebih mandiri. Nah, kemandirian juga dituntut dalam hal lain. Jadi tidak cuma belajar, tapi juga dalam mengimplementasikan pembelajaran itu di masyarakat. Nah, kalau dulu mahasiswa di kurikulum sebelumnya itu berpusat di kampus. Jadi mahasiswa itu berpusat di kampus. Nah, sementara ini yang baru itu mahasiswa bisa mengembangkan dirinya di luar kampus dengan perangkat pembelajaran yang memungkinkan dia mendapatkan nilai. Meskipun dia berada di luar kampus. Nanti kita akan lebih lanjut bahas itu. Nah, jadi ciri-ciri yang ini, kurikulum yang baru untuk angkatan kalian ini memang agak berbeda cukup jauh daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Mengingat kondisi dan juga mengingat visi dan misi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Nah, beliau lebih menekankan pada prospek setiap mahasiswa itu untuk menjadi lebih bebas dalam belajar, kemudian lebih kuat dalam skill atau dalam keterampilan, sehingga nanti diharapkan lebih terampil dibandingkan. Jadi yang ditonjolkan itu adalah bagaimana mahasiswa itu lebih terampil. Jadi pengetahuan itu porsinya berimbang dengan keterampilan. Kalau dulu kan pengetahuan, ilmu pengetahuan itu sekitar 70-80%, keterampilan sisanya begitu ya. Nah, kalau ini diharapkan mahasiswa lebih terampil. Nah, artinya Anda diharapkan untuk bisa mempraktikkan keterampilan Anda itu nanti dalam bentuk-bentuk merdeka belajar tadi. Artinya apa? Artinya Anda misalnya kenapa untuk semester ini ya? Untuk semester ini bahasa Inggris itu ada dua kali kuliah. Jadi mata kuliah bahasa Inggris itu dihadirkan di semester ganjil dan semester genap. Nah, itu harapannya adalah Anda memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris yang baik, sehingga itu akan menopang nanti Anda untuk masuk ke dunia kerja. Nah, jadi itu intinya dari kurikulum yang baru ini, menyiapkan Anda untuk siap bersaing dalam dunia kerja yang semakin menuntut skill atau keterampilan. Seperti itu. Nah, itu penjelasan sedikit tentang kurikulum yang baru. Sekarang kita ke profil lulusan di program studi kita. Nah, di program studi kita ini ada 6, ini Ibu lupa menambahkan ya, karena ini
karena Ibu lupa merevisi yang di atas ini. Jadi profil lulusan kita itu ada 6 profil. Nah, profil lulusan sendiri adalah kualifikasi, gitu ya. Kualifikasi lulusan itu artinya lulusan yang memenuhi kriteria, ya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nanti akan Ibu sampaikan apa saja capaian pembelajaran lulusan. Nah, tapi profil lulusan kita itu ada 6. Yang pertama pendidik, jadi lulusnya nanti Anda bisa menjadi pendidik, itu profil lulusan kita. Kemudian menjadi jurnalis, Anda misalkan tidak ingin menjadi pendidik, Anda masih memungkinkan untuk menjadi jurnalis karena ada nanti pembelajaran-pembelajaran yang menopang untuk itu. Kemudian menjadi pewara atau pembawa acara, atau pembawa warta, atau anchor ya, anchor itu juga bisa. Karena kita nanti akan menyediakan mata kuliah pendukung untuk hal tersebut. Kemudian pengajar BIPA, BIPA itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nanti juga Anda bisa menjadi pengajar BIPA. Nah, yang kelima, Ibu lupa memasukkan di sini, itu adalah menjadi penulis fiksi. Nanti akan ada sejumlah mata kuliah yang menopang Anda untuk bisa menjadi penulis fiksi. Anda juga nanti profil lulusan terakhir yang keenam adalah menjadi penyaji tradisi lisan atau penyaji sastra lisan. Karena memang ada mata kuliah yang menopang Anda untuk memiliki keterampilan menyajikan sastra lisan. Nah, mari kita telisik apa yang dimaksud dengan profil lulusan masing-masingnya. Nah, pendidik. Artinya ketika Anda lulus, Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi guru. Dalam hal ini, guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ini adalah profil lulusan utama. Karena kita ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini pendidik yang seperti apa, Anda bisa baca sendiri. Pendidik berjiwa Pancasila yang bisa menggunakan dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Artinya jangan sampai Anda gagap dalam berbahasa Indonesia. Apalagi kalau Anda nanti kuliah dengan ketua prodi kita. Pasabahan itu sangat teliti dalam melihat apakah Anda salah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Banjar lagi kalau berbicara di forum resmi. Jangan biasakan gitu ya, berbahasa tidak resmi dalam forum-forum resmi. Itu salah satu contoh ya, bagaimana pendidik berjiwa menghargai dan bangga dalam berbahasa Indonesia. Kemudian Anda juga memiliki kualifikasi kognitif berhubungan dengan akal, afektif berhubungan dengan sikap, dan psikomotorik berhubungan dengan keterampilan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Jadi Anda terampil ya, sikap Anda baik dan sikap Anda sesuai gitu ya, dan Anda punya pengetahuan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kemudian Anda juga bisa mengaplikasikan keterampilan Anda itu pada dalam dunia pendidikan di era industri 4.0. Artinya Anda bisa beradaptasi dengan pendidikan digital, pendidikan berbasis teknologi, dan seterusnya, yang seperti itu. Jadi tidak gagap teknologi lagi gitu ya. Nah, kemudian profil selanjutnya adalah profil pewara. Anda memiliki kompetensi pewara. Anda itu menjadi pewara atau pembawa acara yang memiliki kompetensi. Artinya Anda memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pewara dengan kualifikasi mencintai dan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi nanti menjadi pewara yang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian profil jurnalis yang diharapkan kualifikasinya Anda memiliki kemampuan untuk menjadi wartawan misalnya, atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan dunia jurnalistik, pemimpin redaksi, atau redaktur, atau apalah ya yang berada di sana, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteks dimanapun berada. Jurnalis yang berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Ini yang ideal ya. Selanjutnya, profil pengajar BIPA, Anda diarahkan untuk menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing secara aktif maupun pasif. Karena untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, maka komunikasi Anda terlebih dahulu harus bisa berbahasa asing dengan yang bersangkutan.
bahasa asing yang akan dipelajari yang jelas bahasa pertama adalah bahasa Inggris. Nanti ada mata kuliah pilihan berjudul bahasa bantu. Nah, program studi masih menyiapkan atau belum memutuskan dengan pasti bahasa apa nanti yang akan diajarkan atau dibelajarkan kepada kalian. Ada kemungkinan bahasa Arab begitu ya, atau mungkin bahasa India karena ada Ibu Paradina, atau mungkin bahasa Korea atau bahasa apa saja begitu ya yang mungkin diajarkan untuk menopang Anda atau mendukung Anda dalam menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Kemudian untuk profil penulis fiksi, Anda diarahkan nanti kualifikasinya bisa menulis karya yang bermutu, mendidik dan menginspirasi pembaca untuk menjadi individu yang baik secara personal dan sosial. Jadi menulis fiksi tidak sekedar penulis fiksi nanti, karena Anda kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, diharapkan penulis fiksi yang berdedikasi pada nilai-nilai dan norma-norma kebaikan. Selanjutnya, profil Anda untuk kelulusan bisa menjadi penyaji sastra lisan Banjar. Nah, penyaji sastra lisan adalah sebuah profesi khusus di mana seseorang menjadi penyaji atau praktisi sastra lisan daerah Banjar. Seperti nanti menjadi pamadihinan, pamandungan, palamutan, pamantunan, atau jadi pembawa upacara Ba'ayun Maulid misalnya. Dan itu dilakukan secara profesional dan terlatih. Nah, beberapa lulusan kita itu ada yang mendalami profesi ini, jadi pamadihinan di Instagram misalnya, meskipun tidak bisa dikatakan profesi utama, tapi itu juga bisa menjadi profesi sampingan. Nah, demikianlah untuk 6 profil lulusan kita. Jadi diharapkan ketika Anda lulus, Anda memiliki keterampilan dalam ke-6 profil ini. Meskipun Anda juga pastinya kita tidak bisa menguasai semuanya, itu jelas. Tapi bahwa Anda mungkin menguasai 1 atau 2 di antara yang 6 ini dengan lebih menonjol, itu mungkin. Dan Ibu berharap nanti Anda selain memiliki kemampuan untuk menjadi guru, Anda juga memiliki kemampuan misalnya untuk menulis novel, cerpen, atau apa saja begitu yang berkaitan dengan karya fiksi. Atau yang lain, Anda bisa memiliki kemampuan menonjol dalam bidang jurnalistik atau pembawa acara. Nah, sampai di sini Ibu harap Anda sudah mendapat bayangan ya, profil apa kira-kira yang bisa Anda lakoni setelah Anda lulus, atau bidang pengetahuan apa saja yang nanti diajarkan untuk membantu atau mendukung Anda setelah lulus. Nah, itu tadi sudah Ibu sampaikan ada 6. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini ada 10 aspek sikap. Nah, 10 aspek sikap ini adalah turunan dari undang-undang, ada Permendikti ya, bukan undang-undang, tapi Permendikti, Ibu lupa nomornya, peraturan pemerintah dari pendidikan tinggi. Nah, ini jadi tidak kita buat sendiri, Prodi tidak membuat sendiri, ini berasal dari peraturan perundang-undangan, makanya bahasanya normatif sekali ya. Nah, 10 hal ini, kalau misalnya kita masukkan ke dalam kategori, maka dia kategori sikap yang diharapkan dari capaian pembelajaran lulusan, ini adalah bertakwa kepada Tuhan, jadi aspek religius ya, kemudian aspek berkehidupan kebangsaan, kemudian aspek kepekaan sosial, dan aspek internal profesi sendiri. Jadi aspek-aspek ini silakan nanti dibaca ya. Ini akan Ibu bagikan nanti ke panitia. Jadi panitia bisa membagikan tautannya kepada Anda. Jadi Anda bisa membuka sendiri. Kemudian ada aspek keterampilan umum. Nah, ini juga masih berasal dari peraturan perundang-undangan. Nah, aspek keterampilan umum ini maksudnya capaian pembelajaran lulusan ini anak-anak adalah poin-poin yang harus Anda kuasai atau harus nantinya Anda bisa aplikasikan itu begitu ya setelah Anda lulus.
Jadi setelah Anda lulus, Anda menguasai semua hal ini begitu, atau Anda memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap atas hal ini. Misalnya Anda nanti setelah lulus diharapkan bisa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, ini silahkan dicari di kamus apa masing-masing ini maksudnya. Logis misalnya, artinya Anda tidak lagi berpikir yang tidak masuk akal gitu ya. Kritis Anda berpikirnya penuh dengan sikap-sikap mempertanyakan kebenaran begitu. Nah, jadi diharapkan ada berapa ini ya untuk ada 6 capaian pembelajaran lulusan yang harus Anda kuasai dalam aspek keterampilan umum. Silakan nanti dibaca ya. Jadi Anda bisa bekerja secara mandiri, Anda bisa mengkaji implikasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial, Anda bisa menyusun deskripsi saintifik, mampu mengambil keputusan. Nah, jadi Anda lulus itu Anda bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan penuh pertimbangan logika dan bisa menyelesaikan masalah dalam bidangnya. Ini ada 9 ya, ada 9 aspek keterampilan umum. Nah, ini mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok, mampu mengevaluasi diri, mampu mendokumentasikan untuk pencegahan plagiasi. Nah, itu aspek keterampilan umum yang harus Anda kuasai. Selanjutnya adalah aspek keterampilan khusus. Nah, kalau aspek keterampilan khusus ini kita tidak mengambil dari Permendikti atau tidak mengambil dari peraturan perundang-undangan, tapi kita mengambil dari Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia se-Indonesia. Jadi sudah disampaikan atau sudah dibuat begitu ya untuk aspek keterampilan khusus. Nah, ini akan Ibu bacakan karena ini khusus kan ya, jadi Anda mungkin benar-benar harus mencermati. Yang pertama adalah Anda bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Jadi Anda itu mengenali siapa yang Anda ajar, gitu. Baik dari aspek fisiknya, psikologinya, sosial, dan kulturalnya. Kemudian Anda diharapkan bisa memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Anda bisa mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Anda memilih dan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran, artinya Anda menguasai bagaimana membuat model pembelajaran, bagaimana menyiapkan bahan ajar dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian Anda diharapkan bisa menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia secara lisan maupun tulisan dalam konteks umum, akademis, dan pekerjaan. Serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah Anda tentunya. Kemudian Anda mampu mengapresiasi, mengekspresi, dan mengkreasi karya sastra. Nah, ini bagian kesastraannya ya. Kemudian Anda mampu menganalisis dan menerapkan teori dalam pembelajaran. Nah, ini. Selanjutnya, Anda mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Artinya siapa tahu nanti jadi guru, Anda harus mengevaluasi kurikulum, Anda masuk di MGMP, begitu. Jadi Anda terampil untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara umum. Kemudian mampu menghasilkan layanan biasa dan produk kreatif. Nah, ini termasuk nanti Anda bisa menulis novel, menulis cerpen, menjadi penyaji karya sastra lisan yang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aspek pengetahuan, ini masih dari Ikatan Program Studi. Yang pertama, Anda diharapkan menguasai konsep dasar kebahasaan dan kesastraan. Jadi konsep dasar yang Anda kuasai, teori-teori yang Anda kuasai, mulai dari linguistik umum, kemudian Anda menguasai yang pertama, fonologi, morfologi, sintaksis nanti, kemudian semantik, wacana. Anda juga bisa menguasai keterampilan menyimak, membaca, berbicara, menulis, dan hal-hal lain. Psikologi bahasa, sosiologi bahasa, Anda menguasai konsepnya. Anda juga terampil dalam berbahasa Indonesia, terampil, bersastra juga terampil. Kemudian Anda bisa menguasai pembelajarannya, jadi bisa bagaimana membelajarkan itu pada anak didik, itu bisa. Anda juga bisa melakukan penelitian bahasa dan sastra, karena ada nanti mata kuliah yang menopang Anda untuk belajar meneliti dalam bidang bahasa dan sastra.
serta penelitian dalam bidang pendidikannya, pendidikan bahasa dan sastra. Yang kedua, Anda menguasai prinsip-prinsip pedagogik. Pedagogik itu kependidikan. Prinsip-prinsip dalam kependidikan dan psikologi pendidikan. Kemudian menguasai teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra, menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra, kemudian memahami landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, psikologis, dan empiris dalam bidang pendidikan. Anda memahami konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan, menguasai teori belajar dan pembelajaran, serta menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan di sekolah. Jadi Anda nanti akan belajar bagaimana, seperti apa kurikulum yang dibelajarkan di sekolah. Nah, itu adalah CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang CPL ini nanti akan diturunkan lagi dalam mata kuliah melalui capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, seperti itu. Baik, sudah ada 2 hal yang kita pelajari, profil lulusan, Anda tahu nanti harus jadi apa. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan, Anda tahu harus menguasai apa nanti setelah lulus. Nah, silakan Anda pikirkan itu baik-baik, Anda simpan dalam memori jangka panjang, nanti setelah Anda lulus, Anda bisa buka kembali apakah sesuai sudah dengan harapan dari program studi ini terhadap Anda, baik dalam capaian pembelajaran lulusan maupun profil lulusannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke karakteristik kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, ini anak-anak, yang pertama menggunakan prinsip belajar bisa di mana saja. Mahasiswa bisa kuliah di program studi, fakultas atau kampus lain setara dengan 20-40 SKS. Apa maksudnya ini? Ini baru dibuka untuk tahun ini ya. Jadi nanti Anda diizinkan untuk keluar prodi, belajar di program studi lain, di kampus lain gitu ya, sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing masing-masing ya, dosen PA-nya masing-masing. Anda boleh mengambil mata kuliah yang dibuka prodi lain untuk diambil. Biasanya 5-10 mata kuliah ya. Nanti misalkan Anda tiba-tiba tertarik ingin mempelajari tarian, misalnya ya, bukan tarian deh. Anda tertarik ingin mempelajari drama. Dan Anda melihat di program studi kita, pembelajaran drama itu tidak banyak. Bahkan mungkin tidak ada begitu. Kalau ada sedikit porsinya, tapi Anda sangat tergugah dan tertarik untuk mendalami teater ini. Lalu Anda mencari-cari, ternyata di Sentra Tasik itu dibelajarkan drama dengan lebih mendalam. Nah, dan ternyata setelah Anda periksa, mata kuliah drama itu memang dibuka untuk mahasiswa di luar prodi. Maka Anda boleh mendaftar ke sana dengan bantuan program studi sendiri. Mendaftar ke sana lalu mengambil mata kuliah itu. Nah, mata kuliah itu nanti akan dihargai untuk masuk ke dalam SKS Anda. Seperti itu ya. Teknisnya ini masih belum ada turunan peraturannya, tapi gambaran umumnya seperti itu. Atau ada mahasiswa lain yang nanti akan bergabung dengan Anda di mata kuliah yang akan dibuka prodi kita untuk dimasuki prodi mahasiswa lain. Mungkin tiba-tiba nanti di semester 5 Anda dapat teman baru begitu ya dari program studi matematika misalnya, karena dia ingin mengambil mata kuliah jurnalistik misalnya. Itu mungkin saja terjadi. Ini yang dimaksud dengan kampus Merdeka. Nah, yang kedua, kampus juga dapat menggunakan 8 bentuk kegiatan pembelajaran sebagai implementasi Merdeka Belajar. Jadi belajar itu tidak melulu di dalam kelas dengan format tatap muka gitu ya. Selama 1 semester Anda mendengarkan dosen bicara, Anda mengerjakan tugas atau diskusi dalam kelas dan lain sebagainya. Tapi bisa yang lain. Ada 8 di sini. Anda bisa melakukan pertukaran pelajar. Ini diatur oleh universitas ya. Misalkan nanti ada program pertukaran pelajar. Anda biasanya ada yang ke Thailand gitu ya, ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri. Kalau di program studi kita dulu pernah kedatangan pelajar dari Korea Selatan. Siapa namanya ya? Pak Yoga ini yang ingat, soalnya berteman akrab. Ibu lupa namanya. Jadi dia 1 semester itu di sini belajar bahasa Indonesia, lalu pulang. Ibu tidak tahu apa sudah lulus ya. Daiho namanya, ibu lupa nama keluarganya, tapi nama belakangnya Daiho kalau tidak salah. Jadi ikut dengan kita 1 semester belajar.
Nah, mahasiswa kita juga pernah keluar. Dulu Syarif itu pernah belajar di Universitas Lampung. Nah, ini bisa juga nanti kalau ada program pertukaran pelajar Anda bisa mengikuti. Kemudian ada program magang atau praktik kerja. Kalau di program studi kita ini belum ya, praktik kerja ini belum masih kita belum membuka, kita belum ada kerjasama dengan perusahaan tertentu atau apa begitu ya terkait magang ini. Nanti mungkin pengaturannya menyusul. Kemudian ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, asistensi mengajar satuan pendidikan ini sudah kita laksanakan jauh-jauh hari begitu ya, sejak awal kampus ini dibuka, itu dengan bentuk PPL atau praktek mengajar di sekolah. Itu nanti dalam sekali seumur hidup Anda kuliah, itu pasti Anda akan menemui mata kuliah PPL. Anda harus mengajar di sekolah, di satuan pendidikan. Ini sudah kita lakukan. Kemudian ada penelitian atau riset. Ini nanti bisa ikut dengan dosen. Mungkin ada dosen yang akan mengajak Anda ada penelitian. Jadi Anda jadi peneliti payungnya begitu ya. Jadi penelitiannya dalam bidang yang tema yang sama tapi dengan spesifikasi yang berbeda begitu. Atau riset-riset yang lain yang dibimbing oleh dosen. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Ini belum pernah ini. Bagaimana nanti mengkonversi SKS-nya ya. SKS pembelajaran untuk proyek kemanusiaan ini masih belum diatur. Kemudian kegiatan wirausaha ini juga masih belum diatur. Selama ini wirausaha itu ada satu mata kuliah namanya kewirausahaan. Anda tuh belajar nanti disuruh jualan dan seterusnya. Nah, tapi untuk usaha sendiri, usaha mandiri begitu ya, yang praktiknya itu bernilai berapa SKS itu masih belum diatur. Kita masih menunggu aturan untuk pelaksanaan. Kemudian ini studi proyek independen. Studi proyek independen ini terkait dengan Anda belajar sendiri. Nah, tapi ini pengaturannya juga masih belum turun begitu. Bagaimana sih menghitung SKS-nya, menentukan mengevaluasinya seperti apa itu belum. Kemudian membangun desa, kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Nah, KKN ini sebenarnya mata kuliah lama ya. Pernah dulu sampai 6 bulan. Kalau di IAIN itu, bukan IAIN sekarang ya, UIN. Di UIN Antasari itu KKN-nya 3 bulan. Dulu yang kalau zaman bapak-bapak kita itu pernah KKN 6 bulan ya. Sekarang dihapuskan, diganti dengan PPL itu. Nah, Ibu tidak tahu apakah ini nanti akan diberlakukan kembali, bagaimana teknisnya ini masih belum. Jadi ada beberapa yang belum secara teknis, ada beberapa yang sudah secara teknis. Jadi kita masih menunggu aturan pelaksanaan. Tapi percayalah ini akan dilaksanakan di kurikulum kalian karena ini kurikulum baru ya yang akan kalian jalankan. Nah, selanjutnya Ibu akan berbicara tentang sebaran mata kuliah. Nah, tentu ada penasaran, kami kami bisa 3,5 sampai 4 tahun ini akan belajar apa saja. Nah, ini ada di sebaran mata kuliah, Ibu akan memperlihatkannya. Nah, mata kuliah umum ada yang namanya MKU atau mata kuliah umum. Ini mata kuliah dari universitas, ini wajib sekali ya. Wajibnya itu dengan huruf tebal gitu ya. Anda wajib untuk mengikuti ini dan lulus. Ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ilmu alamiah, ilmu alamiah dasar, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini untuk kurikulum baru itu ada 2 kelas. Kemudian ada mata kuliah baru namanya lingkungan lahan basah. Nah, ini mata kuliah baru saja. Kalian mungkin semester 2 ya mengambil mata kuliah atau semester 1, Ibu lupa. Tapi sudah ini ada di kurikulum kalian. Semester 1 sudah ada, Bu. Sudah ada ya semester 1 ya. Ya, sudah ada di semester 1. Ini tidak ada dulu di kakak angkatan kalian belum pernah ada mata kuliah ini mata kuliah baru. Bahasa Inggris dulu cuma 1 semester, sekarang 2 semester ya. Ada ilmu alamiah dasar. Sebenarnya ada mata kuliah bahasa Indonesia dibelajarkan di prodi lain.
dosen-dosen kita mengampu mata kuliah bahasa Indonesia, tapi tidak dibelajarkan di prodi kita. Karena ya kita kan belajar bahasa Indonesia selama 4 tahun, ngapain kita ada satu mata kuliah khusus gitu. Selanjutnya, mata kuliah dasar kependidikan. Nah, ini adalah mata kuliah dasar ilmu kependidikan yang dikuasai. Ini sebenarnya ada yang baru juga ya, tapi coba Ibu buka ini saja deh. Ibu buka. Nah, ini. Bentar ya. Atau di sini sebentar. Ya di sini saja. Nah, di sini agak lebih jelas untuk pembagian ininya, karena itu presentasi Ibu buat beberapa bulan yang lalu. Nah, ini yang terbaru. Jadi mata kuliah dasar kependidikan itu mata kuliah dari fakultas yang dibelajarkan kepada Anda. Bentar ya. Nah, terlihat dengan jelas di layar anak-anak? Jelas ya? Terlihat? Belum terlihat, Ibu. Belum. Ini masih yang PowerPoint yang tadi, Bu. Oh, sebentar Ibu stop dulu ya. Nah, ini. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, Ibu lanjut ya, sebentar. Nah, ini tadi mata kuliah umum, ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Inggris 1 dan 2, pendidikan kewirausahaan, ini mata kuliah universitas, dan pengantar lingkungan lahan basah. Nah, untuk mata selanjutnya kategori mata kuliah dasar kependidikan MKDK. Ini dari fakultas ya, mata kuliah dari fakultas. Makanya dosen pengajarnya juga bukan dosen kita, bukan dosen program studi, tapi dosen di luar, dosen dari luar program studi. Ada pengantar pendidikan, pengembangan peserta didik, belajar pembelajaran, profesi kependidikan. Nah, kemudian ada mata kuliah baru yang tidak ada di kakak angkatan kalian, yaitu manajemen dan administrasi sekolah. Ini mata kuliah baru, 3 SKS. Nah, sekarang mata kuliah bidang keahlian, kodenya BKB. Nah, mata kuliah bidang keahlian ini adalah mata kuliah terkait dengan kebahasaan dan kesastraan secara keilmuan, murni. Nah, di sana ada teori, ada linguistik umum, ini semester ini ya, dengan Bu Cahaya ya. Nah, kalau dengan Bu Cahaya harus benar-benar bersungguh-sungguh kuliahnya, tidak bisa santai, karena materinya juga banyak, linguistik umum. Kemudian ada teori sastra dengan Pak Sainul ya, dasar dan keterampilan menyimak, ini rasanya dengan Bu Faradina. Teori belajar dan pembelajaran bahasa, ini dengan Pak Jumadi. Fonologi bahasa Indonesia ini dengan Bu Cahaya lagi ya. Ini semester berapa ini? Semester 2, nanti belum. Sejarah sastra nanti biasanya ini dengan Pak Wim. Semester 2, dasar dan keterampilan berbicara. Nah, jadi keterampilan berbahasa itu kan ada 4, menyimak, berbicara, nanti ada menulis dan membaca. Nah, ini. Anda harus kuasai semuanya, karena ini bukan hanya teori tapi juga praktik. Kemudian morfologi bahasa Indonesia, dasar dan keterampilan membaca. Morfologi ini lanjutan dari fonologi. Jadi setelah fonologi, fonem, kita bicara tentang morfologi. Kemudian ada dasar dan keterampilan membaca tadi ya. Kemudian ada apresiasi sastra. Kemudian dasar dan keterampilan menulis. Kemudian pengantar sosiolinguistik, ada bahasa bantu, yang Ibu beri bintang itu adalah mata kuliah pilihan. Kemudian ada mata kuliah pilihan itu artinya adalah mata kuliah yang nanti akan disajikan, kemudian Anda memilih yang mana yang akan Anda ambil. Disajikan 4 mata kuliah, wajib diambil 2, jadi 2 boleh ditinggal, begitu maksudnya. Jadi Anda boleh memilih di antara 4 itu mana 2 yang Anda sukai, begitulah kira-kira singkatnya. Kemudian ada sintaksis bahasa Indonesia.
Sintaksis ini dengan siapa ya? Pengantar psikolinguistik, ini biasanya dengan Pak Rafiq, nanti Anda akan berkenalan dengan Bapak dosen yang bernama Bapak Rafiq. Kemudian ada kritik sastra, ini biasa dengan Pak Sainul ya. Pembelajaran BIPA, pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian ada menulis kreatif sastra, penulisan artikel ilmiah, bahasa dan sastra Banjar, ini mata kuliah pilihan. Semantik, nah semantik ini lanjutan dari tadi ya, setelah sintaksis, setelah morfologi tadi ada sintaksis, kemudian semantik. Dilanjutkan dengan wacana bahasa Indonesia. Kemudian ada analisis kesalahan berbahasa. Ada mata kuliah jurnalistik, insya Allah nanti bertemu dengan Ibu ya kalau jurnalistik. Kemudian ada mata kuliah tradisi lisan, mata kuliah sastra anak, 2 SKS nih belum ya. Dasar penyuntingan. Kemudian dasar penyuntingan ini terkait dengan menyunting naskah atau editing. Kemudian ada pembelajaran BIPA. Oh, kok ini ada 2 ya? Ini pembelajaran BIPA ini sudah maksudnya. Harus Ibu revisi. Ada pewara, ada pragmatik bahasa Indonesia. Pragmatik ini lanjutan setelah wacana ya. Kemudian ada menulis populer. Ini erat kaitannya dengan dunia kejurnalistikan juga. Kemudian ada penulisan buku teks. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mata kuliah keterampilan proses pembelajaran. Nah, ini terkait dengan bagaimana mata kuliah pembelajaran. Jadi ini mengajari Anda bagaimana membelajarkan siswa di sekolah. Yang pertama adalah, bukan. Mata kuliah keterampilan proses pembelajaran ini adalah Anda diajarkan untuk terampil dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Misalnya ada mata kuliah pembelajaran daring, ini mata kuliah baru, semester di angkatan yang lalu belum ada. Kemudian ada mata kuliah metodologi penelitian bahasa dan pengajarannya. Ini Anda belajar metode meneliti. Ini mata kuliah penting ya. Anda kalau tidak paham mata kuliah ini, atau Anda tidak bisa mengaplikasikannya, Anda tidak bisa meneliti. Karena meneliti itu perlu metode. Ini metodologi penelitian bahasa dan pengajarannya, ada metodologi penelitian sastra dan pengajarannya. Ini adalah mata kuliah yang sangat penting untuk menunjang Anda mengerjakan skripsi nanti. Kemudian baru ada seminar usulan penelitian, proposal penelitian. Kemudian ada praktik pengajaran di sekolah, seperti yang disebutkan tadi PPL ya, ada 3 SKS. Kemudian ada skripsi 6 SKS. Ini adalah satu mata kuliah syarat kelulusan. Anda bisa lulus dengan bebas, merdeka, dan berbahagia nanti di akhir setelah 3,5 atau 4 tahun kalau Anda sudah menyelesaikan skripsi Anda. Tapi jangan ini dulu, jangan takut duluan atau jangan seram dulu. Santai saja, kita jalani saja 4 tahun itu dengan penuh dedikasi begitu ya. Insya Allah nanti akan bertemu dengan ujungnya. Nah, ini mata kuliah pengembangan pendidikan adalah mata kuliah yang mengajari Anda bagaimana membelajarkan siswa di sekolah. Ada mata kuliah inovasi pendidikan, ini dengan Pak Wim, semester 3. Ada mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi Anda belajar merencanakan pembelajaran itu ada caranya. Kemudian strategi pembelajaran, Anda belajar belajar menjalankan strategi dalam belajar sekolah. Kemudian evaluasi, ini mata kuliah penting, Anda harus bisa belajar mengevaluasi atau menilai. Kemudian ada mata kuliah media pembelajaran. Dan terakhir ada mata kuliah pengajaran mikro, ini adalah Anda belajar di kelas bagaimana caranya mengajar. Begitu. Jadi ada total 45 SKS. Syarat lulus S1 Anda adalah ketika Anda telah menempuh 145 SKS, yaitu yang terdiri dari 141 SKS mata kuliah wajib dan 4 SKS mata kuliah pilihan. Nah, jadi mata kuliah pilihan itu ada 8 SKS nanti ya anak-anak. Satu mata kuliah itu 2 SKS, jadi karena ada 4 mata kuliah, 8 SKS. Anda wajib mengambil 2. Kalau Anda sudah ambil 2 mata kuliah, maka Anda sudah memenuhi syarat mata kuliah pilihan. Sisanya 141 SKS mata kuliah wajib itu wajib Anda ambil.
Kalau Anda tidak mengambil satu saja, Anda tidak lulus. Anda wajib mengambil semuanya. Oleh karena itu, perhatian yang besar terhadap perkuliahan itu penting karena nanti Anda akan keteteran. Beberapa kakak kelas yang kakak angkatan yang tidak lulus itu karena dia ada tertinggal misalnya mata kuliah 1 atau 2, tapi dia malas untuk mengambil kembali atau dia tersendat-sendat dalam proses belajar untuk kali keduanya. Nah itu ya, usahakan tiap mata kuliah itu Anda jalani dengan sukses. Tapi Ibu tidak menakut-nakuti, setiap orang itu pasti punya jalan bagaimana caranya menyelesaikan. Nah, Ibu harap bisa diselesaikan dengan baik. Ini Ibu stop share dulu, kita kembali ke yang tadi. Sedikit lagi. Nah, sekarang ini adalah informasi mata kuliah yang ditawarkan keluar program studi untuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini ya. Jadi ini nanti ditawarkan. Jadi jangan kaget ketika Anda mengambil mata kuliah ini, tiba-tiba ada mahasiswa dari kampus lain atau prodi lain begitu. Yang yang membuat jantung Anda dedak-dikduk misalnya ya, karena tampak menarik dan Anda terkaget-kaget karena tiba-tiba saja tidak dikenal dan ada gitu ya. Nah itu karena mata kuliah ini dibuka untuk diambil oleh mahasiswa lain di luar program studi kita. Nah yang pertama adalah mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Ini biasanya diampu oleh Pak Sabahan. Kemudian menulis kreatif sastra, ini biasanya diampu oleh Pak Sainul ya kalau tidak salah. Kemudian ada mata kuliah jurnalistik. Ini Ibu yang ampuh, ada tradisi lisan, masih belum ya, karena ini mata kuliah baru. Penulisan karya ilmiah ini Ibu lupa siapa yang mengampu. Nah, 5 mata kuliah ini nanti akan dibuka untuk mahasiswa di luar prodi. Jadi siap-siap ya. Nah, kemudian ada di dalam perkuliahan, ada nanti selain ijazah Anda itu namanya nanti ada SKPI. Penjelasan tentang SKPI ini nanti biasanya dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Yoga, administrator kita. Nah, apa itu SKPI? SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi dia memberikan semacam gambaran atau keterangan untuk dibaca orang-orang yang ingin menerima Anda bekerja, gitu ya, atau orang-orang yang ingin melihat kualifikasi Anda sebagai lulusan. Itu dia bisa melihat SKPI Anda untuk melihat aktivitas pembelajaran Anda selama kuliah. Nah, itu Anda di dalam SKPI itu akan dijelaskan secara deskriptif ya, Anda itu seperti apa sih, gitu. Termasuk apakah kegiatan-kegiatan yang Anda ikuti. Dalam SKPI nanti juga ada lampiran berupa sertifikat kegiatan yang pernah Anda ikuti. Anda ikut seminar berapa kali, dapat sertifikat berapa kali. Makanya jangan malas kalau ada seminar, itu ikuti. Ada diskusi-diskusi, itu ikuti. Seperti itu. Oh ini yang tadi ya, satu mata kuliah. Nah, baik itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu. Baik kepada adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan jika ada yang ingin menanyakan, silakan dinyalakan mic-nya. Baik, sekali lagi apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Kak.
Ya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas A1. Saya ingin bertanya mengenai program Merdeka Belajar tadi. Tadi kan dijelaskan bahwa kita bisa berkuliah di kampus lain. Misalkan kita memilih di kampus luar atau misalkan di Pulau Jawa. Nah, itu nanti apakah kita berangkat ke Jawa itu atau melalui daring? Kemudian di kampus luar itu, di kampus yang lain itu kita pilihnya itu hanya beberapa mata kuliah atau satu semester di sananya. Jika beberapa mata kuliah aja di sana, nah itu nanti bagaimana kita membagi waktu di kampus kita ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Siapa namanya? Irfan. Itu ada wiji tukulnya, itu maksudnya harus Nama ada kelompok. ini ya, nama sastrawan di belakangnya begitu ya? Nama kelompok, Bu. Oh, nama kelompok. Baik. Untuk kurikulum Merdeka Belajar terkait kuliah di tempat lain, jadi memang yang biasanya, bukan biasanya karena kita belum terbiasa dengan ini, agaknya gitu ya, kemungkinan yang akan kita izinkan mahasiswa yang akan kita izinkan keluar itu nanti adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar di kampus-kampus atau di program studi yang kita sudah ada kerjasama dengannya. Jadi maksudnya tidak sembarangan. Misalkan Irfan tiba-tiba, Bu, saya mau dong kuliah di UI begitu, mengambil mata kuliah ini itu. Jadi ada teknis pelaksanaan. Salah satunya adalah kedua program studi atau kedua kampus itu sudah menaikkan kerjasama. Jadi dengan kerjasama itu memudahkan nanti proses transfernya. Sejauh ini yang menawarkan kerjasama dengan program studi kita untuk memasuki itu yang adalah program studi Sendera Tasik. Mereka sudah meminta mata kuliah apa yang bisa mereka masuki dan menawarkan mata kuliah yang mungkin kita masuk ke sana. Sendera Tasik ULM ya, Sendera Tasik FKIP ULM. Yang kedua adalah yang baru-baru saja itu dari Unisma, Universitas Muhammadiyah Malang. Itu juga memperlihatkan kurikulum penawaran untuk kampus Merdeka Belajar. Nah, jadi ini baru tahap awal, ada dua program studi, mungkin yang lain nanti akan menyusul. Jadi kemungkinan besar Anda diizinkan untuk belajar di program studi yang kita sudah ada menjalin kerjasama, ada kontrak di atas kertas begitu ya. Nah, apakah satu semester belajar di sana? Tidak. Jadi mata kuliah yang diizinkan yang mereka buka saja. Misalkan mereka membuka mata kuliah drama misalnya. Nah, mata kuliah itu saja Anda pilih mana di antara beberapa mata kuliah itu yang Anda ambil. Jadi perkuliahan kan biasanya satu semester ya. Jadi Anda kuliah di sana untuk mata kuliah itu saja begitu. Nah, nantinya itu akan dikonversi, Ibu belum tahu teknisnya seperti apa, tapi akan dikonversi ke dalam nilai Anda. Entah ada mata kuliah wajib yang mirip dengan mata kuliah itu yang akan dihapus, maksudnya Anda tidak perlu lagi mengambil di program studi kita, karena sudah mirip kontennya misalnya atau isinya, karena Anda sudah mengambil di sana, dianggap sudah mengambil begitu, dianggap sudah lulus. Atau memang ada beberapa mata kuliah yang dibuang di sini yang tidak perlu diambil dan memasukkan mata kuliah yang sudah Anda ambil seperti itu. Nah, jadi teknisnya sampai ke sana itu masih belum. Nah, kita menunggu aturan dari fakultas bagaimana pelaksanaan belajar di kampus lain itu. Seperti itu, Irfan. Ya, itu moderator. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih jawaban. Ya. Irfan, ada lagi? Udah cukup, Kak. Terima kasih. Ya, kembali
kasih. Baik, untuk adik-adik yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Pasal 24 itu ya. Kalau masih belum ada, Ibu sebentar ingin memperlihatkan ini ya, panduan penyusunan kurikulum sebentar ya. Ini ada yang namanya panduan. Ada satu diagram atau ada satu kolom yang ingin Ibu perlihatkan. Tentang teknis pembelajaran daring. Agak susah ini ya. Tapi intinya adalah pembelajaran untuk semester ini anak-anak itu 100% daring. Kita tidak tahu semester depan apa sudah bisa, misalnya 70-30 daring tatap muka, atau bahkan 50-50 daring tatap muka, atau bahkan full daring, berharap virusnya sudah tidak ada lagi begitu ya. Tapi full daring seperti dulu itu tidak sama lagi ya seperti zaman dulu. Nah, susah ini, tidak bisa Ibu share screen. Nah, jadi daring ini nanti sifatnya menetap. Kalau dulu kan kalau dosen mau daring, kalau tidak. Nah, sekarang itu jadi satu ketentuan yang mengikat. Jadi memang Anda segirang atau seingin apapun Anda kuliah tatap muka, nanti tetap akan ada pertemuan daring. Makanya Anda harus menguasai anak-anak, makanya ada mata kuliah pembelajaran daring ya. Anda harus menguasai bagaimana teknis pembelajaran daring ini, mulai dari mengakses Semari, mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran daring, dan perangkat-perangkatnya. Jadi mungkin memang akan menambah biaya untuk kuota dan seterusnya, seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ibu harap ini jadi forum untuk hal-hal yang Anda bingung nanti yang terkait dengan gimana sih kuliah di situ gitu. Itu bisa Anda tanyakan di sini, mumpung ada forumnya. Kita berapa menit lagi ini, Pak Moderator? Waktunya? Waktu masih ada 5 menit, Bu. Oh, 5 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada bisa ditutup saja, moderator. Baik, mungkin dirasa cukup. Terima kasih kepada Ibu Dewi Alfiati yang telah menyampaikan materi kurikulum prodi. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang lomba tahrir atau caption. Kepada divisi acara dipersilakan untuk menyampaikan. Tes, apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar. Dipersilakan. Ya, kita masuk di penghujung acara yang dimana di sini kemarin kakak ada memberitahukan bahwa akan ada hadiah untuk yang mengupload captionnya yang sangat baik dan tidak motif dari para sastrawan. Aduh, jangan tegang dong. Ini ada 3 pemenang dengan caption terbaik.
Ini kita dari pemenang ketiga dulu lah, jangan yang langsung pemenang pertamanya. Nanti bentar. Nanti jika ada pemenangnya tolong bacakan kembali siapa orangnya, bacakan kembali Captionnya. apa yang ditulis. Ya, captionnya dibacakan kembali nanti. Siapa nih yang juara ketiga? Deng 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 deng. Juara ketiga dengan caption terbaik jatuh kepada Nama Instagram ya, Kak? Ya, nama Instagram. Inisialnya siapa, Kak? Inisialnya A. Wow, siapa ini? Abai, Arif. Atas nama Amrullah. Anika titik RA. Suara dulu. Bisa suara dulu orangnya. Hadir, Kak. Iya. Din, Din. Itu Din orangnya, Din. Din. Ya. Ya. Bisa dibacakan kembali captionnya dan alasan memilih caption tersebut. Terinspirasi dari mana? Kakak Haikal dong. Dibaca semuanya, Kakak. Ya. Atau langsung puisinya aja? Nyaringi suaranya. Dibaca semuanya atau langsung puisinya aja? Puisinya aja. Puisi. Jeruji besi. Kami terperangkap dalam kurungan. Elok rupa bagaikan duri. Tak memikirkan perasaan. Tikus pencuri membawa mati. Makan kami tak diberi. Kesehatan kami dihabisi. Layaknya rongsokan tak bernilai. Malu kami pada negeri. Mata merenung, sembam terluka karena pedih. Sumur kering, terkuras habis. Kami buta, kami tuli, kami mengaum. Semoga ini hanya mimpi. Tepuk tangan panitia. Jelaskan kenapa memilih puisi tersebut, terinspirasi dari mana bisa kepikiran untuk membuat puisi tersebut. Jadi puisi ini dibuat sewaktu mengikuti kelas literasi puisi secara daring. Nah, sewaktu kelas itu disuruh membuat puisi bebas. Jadi saat itu inspirasi saya tertuju pada sosok insan yang terperangkap di dalam sebuah jeruji besi atau biasa disebut penjara. Dia terperangkap karena suatu alasan yang tidak jelas. Dan di saat ia diperangkap itu, ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik begitu. Lalu pada bait layaknya rongsokan yang tak bernilai, itu seakan-akan manusia yang berada di dalam penjara itu tuh tidak dihargai oleh yang berada di luar begitu. Dianggap seperti, oh kamu ini pembawa kejahatan, kamu ini jahat karena begini-begini begitu. Nah, selanjutnya pada bait selanjutnya yang mata merenung itu, sosok insan yang ada di dalam penjara itu dia menangis. Dia memikirkan kenapa aku begini, kenapa semua ini terjadi padaku begitu. Dan pada bait terakhir, kami buta, kami tuli, kami mengaum. Kami tidak melihat, artinya
Kami tidak mendengar, kami berteriak. Artinya kami mencoba tidak melihat hal-hal yang buruk. Kami tidak mendengarkan hal-hal yang buruk dan kami berteriak untuk keadilan begitu. Dan yang terakhir, semoga ini hanya mimpi. Jadi maksudnya semoga apa yang ia rasakan itu tuh tidak benar adanya begitu. Sudah. Iya, tepuk tangan. Sampai. Untuk Anika Rahima, ya selanjutnya yang juara kedua atau terbaik kedua. Adalah. Ini perempuan atau laki-laki ya? Ini satu nama ini ada 3 orang. Iya, namanya sama, tapi nama samanya ada 3 orang. Ya. Atas nama Instagram pun tidak. Bagi orangnya. USWTNHSN_11. Itu mana orangnya? Satu sana, mana orangnya bisa izin Kak. Yang mana itu ya? Mana orangnya? Halo? Iya Kak. Saya dari kelompok 5. Oke. Oh, iya. Ya. Bisa dibacakan caption terbaiknya yang sebagai peringkat Kak, buka kamera deh. Buka matanya. Kameranya deh. Izin membuka Instagram Kak. Oh ya. Oh lupa ya, lupa. Udah dicatat kemarin Kak, langsung lewat di IG-nya langsung. Oh gitu ya. Dua layar. Apakah dibacakan Kak? Iya dong, dibacakan. Jino. Untuk yang pertama itu sebuah pantun, yaitu tali pancing, tali senar, dapat ikan dari rawa, niat belajar haruslah benar, karena Allah seikhlas jiwa. Subhanallah. Ingat kata itu ya. Selanjutnya puisi, ini puisi singkat dari saya dan inspirasinya kemarin itu langsung menulis saja di Instagram ini. Ketika rasa ikhlas mesti ada dalam hati, di saat menjalani kisah tak sesuai ekspektasi, di saat harapan tak selaras dengan kenyataan, di saat perasaan tak sekuat pikiran, namun harus berjuang demi sebuah kisah yang mesti dimenangkan. Ikhlas, aku ikhlas, tulus, selalu tulus, seisi jiwaku.
Sudah, Kak. Tepuk tangan panitia. Alasan untuk memilih puisi tersebut apa ya? Bisa diceritakan? Mungkin dari pantun dan isi puisinya berkaitan dengan keikhlasan. Ikhlas tersebut berkaitan dengan moto hidup saya, yaitu berjuang harus penuh keikhlasan. Jadi saya menulis pantun dan puisi di sini berkaitan dengan ikhlas karena menurut saya ikhlas itu adalah sesuatu yang lumayan berat untuk dijalani, lumayan berat untuk dilakukan, dan ikhlas itu tidak bisa dinilai dengan melalui kata-kata ataupun lainnya, tapi hanya kita yang bisa merasakan dan hanya Allah yang bisa menilai seberapa tinggi tingkat keikhlasan kita. Begitu, Kak. Sudah. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Hasan dan Fatima. Jadi ini kakak Haikalnya keluar, jadi kakak sendiri. Sebelah ada kakak Adila. Untuk pemenang pertama atau terbaik pertama, ini harus meriah ya. Buat kakak-kakaknya tepuk tangannya meriah ya. Ini cewek lagi sih, perempuan. Iya, mungkin kakaknya nilainya pakai hati kali ya. Kakak Jainul ya. Atas nama atas nama Rabi RABIYAAHHHH. Rabia. Mana orangnya? Rabia. Iya, Kak. Iya. Nomor kah itu dia? Mana Rabia? Siti Fatimah jauh bang. Mana? Sekali lagi panggil. Mana Rabia nih? Rabia mana Rabia? Rabia. Saya, Kak. Mana? Oh ya, Siti Rabia dari kelompok 9. Di fallback sama kakak Haikal. Angkat lagi kameranya, Dek. Iya, mancung hidungnya ya, teman-teman. Iya. Naikkan lagi deh kameranya supaya terlihat jelas. Kakak Jainul ngeliatin. Ya, agak mundur lagi deh. Mundur lagi deh, cantiknya kelewatan. Ayo, diangkat. Ya, nggak bisa diangkat ya. Ya, untuk Rabia silakan membacakan isinya. Bentar, Kak. Dek, nggak bisa buka kamera ya? Izin membacakan, Kak. Iya, silakan bisa dimulai. Miris. Hidup dalam dekapan penguasa yang serakah. Ketika rakyat terpenjara oleh pembungkaman akan kebebasan bersuara. Oleh jeruji besi yang menutup mulut suara keadilan. Pancasila seakan tak lagi bermakna. Katanya, berjuang demi bangsa.
Nyatanya, perjuangan hanya sebatas memperjuangkan kekuasaan. Terima kasih. Boleh diceritakan di balik puisi itu apa ya? Dibalik kan? Dibalik. Kameranya, Dek. Jadi, ulun buat puisi ini terinspirasi dari yang sekarang Mohon maaf deh viral. sebelumnya nggak kedengaran ya, soalnya entah telinga kakaknya atau gimana, suaranya kecil. Jadi, saya terinspirasi menulis puisi ini dari yang lagi viral, yaitu mengenai penolakan Omnibus Law. Terus? Pasti kan semuanya udah lihat tuh yang siaran ketika Puan Maharani itu mematikan mute dari jelas? Iya jelas, tapi kecil banget suaranya. Jelas kok. Nah, dari yang Puan Maharani itu saya terinspirasi membuat suatu puisi yang isinya itu ketika rakyat itu ingin bersuara tetapi dibungkam oleh DPR. Nah, seakan-akan rakyat itu suara rakyat itu tidak didengar oleh pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Sudahkah? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Surabaya. Ya, untuk 3 pemenang tadi atau 3 caption terbaik, tolong nanti hubungi kakak panitia, bisa kakak Zainul, bisa kakak Haikal, bisa kakak Raffi, bisa kakak Dea, atau kakak Zainul. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 pemenang kita dong, Kak. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke pewara. Terima kasih. Baiklah, kita berada di penghujung acara. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang Takarir atau caption terbaik. Tidak lupa terima kasih kepada seluruh pemateri, undangan, dan adik-adik sekalian. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semangat para pesertanya. Yes. Baiklah, saya Putri Agustina dan rekan saya Dewi Kusuman Tias Pujanto memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia minta maaf. Sertifikat akan dibagikan Kepada sertifikat dibagikan bulan tahun depan. Jangan mematikan kamera atau keluar dulu. Kita foto bersama. Gabung.